Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih Ibu untuk Bu Asri ya, untuk waktu dari penjenengan sehingga saya bisa mewawancarai Ibu ya, sebagai Silakan. kepala sekolah saya yang Ibu ya, terima kasih di SD Negeri Nayu Surakarta. Ya, Ibu untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah di oleh dinas, kami berusaha menjalani apa yang menjadi kebijakan sesuai dengan kebijakan dinas. Jadi apa kasus yang terjadi di satuan pendidikan kita yang kita alami selama ini akan kita identifikasikan sesuai dengan tingkat berat dan ringannya kasus. Kalau kasusnya kasus ringan ya bisa kita langsung kita atasi seketika dengan penyelesaian yang juga segera. Tetapi kalau kasusnya kasus yang agak berat ya, perlu kita identifikasi asal muasalnya dan latar belakangnya. Baru kita cari solusinya bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu. Misalnya dari guru-guru senior kita yang selama ini membidangi bidang kritika. Itu yang selama ini sudah saya jalankan. Terima kasih Bu untuk jawaban panjenengan. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kembali seperti tadi ya, yang hubungannya dengan kasus ya, ini ada pertimbangan ya, antara yang sama-sama benar dan nilai-nilai kebajikan. Duanya kita pertimbangkan antara positif dan negatifnya, untung dan ruginya. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih nilai positif lebih besar, kita yang ambil untuk diambil solusinya. Nah, di sini kita mencari latar belakangnya dulu, duduk permasalahannya, kemudian menggunakan skala prioritas mana yang lebih dulu diutamakan, ya. Kemudian mana yang bisa membantu atau mendukung dalam dunia pendidikan. Nah, kepentingan yang di luar itu, misalnya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, itu yang harus kita kesampingkan. Jadi di sini saya akan lebih memprioritaskan yang untuk kepentingan dinas. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Selama saya dipercaya sebagai kepala di sini, banyak sekali kasus atau masalah yang kami hadapi, tetapi kami bisa mengkondisikan suasana supaya tidak kelihatan terjadi gap-gap di dalam lembaga kita yang kita hadapi ini. Adapun langkah-langkah atau prosedurnya, kalau menyangkut perorangan, bisa secara langsung atau pribadi saya mendekati dari hati ke hati dengan cara kekeluargaan. Kalau menyangkut masalah kelembagaan, nanti kita membentuk tim. Jadi ada tim kerja di dalam satu satuan pendidikan, nanti ada tim kerja yang di antara guru tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu yang saya jalani selama ini. Dan yang utama adalah komunikasi secara intensif terus-menerus. Jadi pendekatan pada mereka-mereka yang berkasus secara terus-menerus. Kemudian dari pendekatan itu kita akan ada timbul saling memahami sehingga tidak akan mengulang lagi apa yang telah terjadi di hari-hari kemarin. Terima kasih. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk penyelesaian kasus dilema etika yang kami anggap lebih efektif adalah berdasarkan pengalaman yang kita jalani di sini dan juga masukan-masukan dari pihak-pihak terkait yang bisa membantu kita, tim kita pada kasus itu. Kita mendekatkan secara kekeluargaan itu yang paling intensif dan paling efektif menghasilkan solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan perasaan di dalam hati, luka sekecil apapun, karena di suatu saat kita akan meninggalkan suatu tugas di suatu lembaga, tidak akan meninggalkan memutus tali persaudaraan. Jadi bagi saya penyelesaian suatu persoalan tapi tetap memegang teguh kekeluargaan.
kasih. Jawaban yang luar biasa sekali Ibu, terima kasih. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus dilema etika bagi saya yaitu dalam penyamaan persepsi setiap kejabatan dinas. Tidak semua personil di dalam suatu lembaga pendidikan, terutama di sekolah kami, itu bisa menerima dengan positif. Maka itu tadi saya harus setia dan setiap saat mendekatkan secara efektif pada personality masing-masing individu. Jadi membangun komunikasi yang efektif dengan situasi kekeluargaan yang selalu dikembangkan dengan nyaman, sehingga setiap tugas seberat apapun insya Allah ada jalan keluar yang terbaik dengan teamwork dari sekolah kita. Terima kasih. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, di dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, manakala ada diperlukan jadwal ya kita buatkan jadwal atau diagendakan, manakala harus segera maka juga saya bertindak segera. Jadi melihat latar belakang kasusnya dulu. Bisa secara langsung diselesaikan ataupun dibuatkan jadwal dengan prosedur bagaimana terjadinya kasus tersebut. Jadi diteliti latar belakangnya, kemudian didekati secara personal pada yang bersangkutan agar individunya itu secara hati nurani menyampaikan apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal tersebut. Itu kalau tidak selesai maka dibuat jadwal selanjutnya supaya bisa segera deal apa yang menjadi kasus, segera dibuat keputusan yang menjadi solusi daripada masalah tersebut. Sehingga kalau belum clear maka harus dievaluasi apa yang menjadi kendalanya dan tindak lanjutnya dilanjutkan pada agenda berikutnya. Insya Allah dalam waktu dekat bisa segera selesai. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ini faktor-faktor atau pihak-pihak yang bagi kami sangat membantu dalam setiap penyelesaian dilema etika di dalam satuan pendidikan kita adalah menganggap bahwa satu tim kita itu semuanya adalah senior, tidak ada merasa junior, senior, itu semua senior dari hari pengalaman, ilmu kita anggap setara, jadi tidak ada merasa rendah atau yang lebih tinggi. Itu yang menjadi kekuatan saya untuk mendekati satu persatu personil di dalam satuan pendidikan ini. Karena kita tidak bisa melangkah tanpa adanya tim dalam suatu pekerjaan. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam suatu kasus kita bisa mengambil pembelajaran, terutama dari diri saya sendiri, berkaca apa kebijakan yang kurang baik dari diri saya dalam menyampaikan ke individu atau anggota tim work saya. Kemudian saya mencari kelebihan masing-masing dari individu tersebut. Jadi saya ambil positifnya, dengan segala kekurangannya kita abaikan, karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak serta-merta untuk mempersoalkan itu tidak bisa, itu bisa, tidak. Jadi kita ambil mana yang punya kelebihan, kita ambil, kita kumpulkan, kita rekap bersama, kita cari solusi untuk membantu adanya suatu kasus. Itu. Terima kasih Bu untuk wawancara pada siang hari ini, wawancara yang sangat luar biasa sekali. Saya dapat mendapatkan banyak manfaat dari wawancara ini Ibu. Semoga kedepannya SD Negeri Layu sukses, lancar, berprestasi Ibu, dan Ibu juga diberi senantiasa diberi kesehatan. Amin. Juga kemudian dapat memimpin di SD Negeri Layu ini dengan sangat baik sampai selesai. Amin. Kami juga berharap dari adanya wawancara ini kita ambil manfaatnya
bagi saya menambah pengalaman dan wawasan dari adanya program guru penggerak. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.